Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar kata ilmuwan? Pastinya sering ya. Nah, ilmuwan ini adalah orang yang kompeten di suatu bidang. Ilmuwan identik dengan penelitian. Tak jarang penelitian itu memberikan pengetahuan baru atau memberikan pencerahan kepada orang lain atau bahkan untuk penelitiannya sendiri. Nah, bentuk pencerahan tersebut bisa berupa memeluk agama Islam. Sejumlah ilmuwan yang telah meneliti beberapa kasus dan menemukan bahwa ternyata Al-Quran lebih dulu menyebutkan hal tersebut, maka mereka pun masuk Islam. Masya Allah. Mau tahu siapa-siapa saja ilmuwan yang memeluk agama Islam setelah melakukan penelitian? Ini dia penjelasannya untuk kamu. Jacques Yves Cousteau. Jacques Yves Cousteau seorang yang lahir di Prancis pada 11 Juni 1910. Dia adalah seorang oceanografer dan ahli selam yang terkemuka. Dia menemukan beberapa kumpulan mata air yang tidak bercampur dengan yang lain, seperti ada dinding pemisah di antaranya. Dia pun bertemu dengan seorang profesor muslim dan menceritakan kejadian yang ditemuinya. Profesor muslim itu pun mengatakan bahwa hal itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Mendengar hal tersebut, Cousteau pun memeluk agama Islam hingga akhir hayatnya. Ia meninggal pada 22 Juni 1997 di tempat kelahirannya. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille adalah peneliti yang meneliti jasad Fir'aun. Ia lahir pada 19 Juli 1920 dan merupakan ahli bedah asal Prancis. Maurice Bucaille menjadi ahli bedah dan penanggung jawab dalam penelitian mumi Fir'aun tersebut. Hasil penemuan mengungkapkan bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada mumi tersebut disebabkan oleh Fir'aun yang meninggal karena tenggelam. Bucaille pun merilis laporan yang berjudul Les Momies Disparus et Leibnizien, Mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern. Kematian Fir'aun tersebut sesuai dengan yang digambarkan dalam Al-Quran, yang menyebutkan bahwa Fir'aun meninggal karena ditelan ombak. Bucaille menemui ilmuwan muslim dan diberitahukan tentang ayat yang menggambarkan kematian Fir'aun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surah Yunus ayat 92. Ayat tersebut menyentuh hati Bucaille dan akhirnya ia menjadi mualaf. Profesor William Byrd. Majalah Sains Amerika Journal of Plant Molecular Biology mengungkapkan beberapa hasil penemuan tim flora Amerika. Salah satu penemuan mereka adalah suara halus yang dihasilkan tumbuhan, tapi suara itu tidak bisa didengar oleh telinga pada umumnya, atau disebut ultrasonik. Akhirnya suara itu bisa direkam dan disimpan menggunakan alat yang canggih. Tim peneliti pun mengubahnya menjadi gelombang elektrik optik sehingga menghasilkan rangkaian garis pada layar monitor. Hal ini dilakukan agar memudahkan memahami suara tersebut. Hasilnya adalah suara rekaman tanaman tersebut ternyata membentuk lafaz Allah dalam layar monitor. Jadi, tumbuhan terlihat bertasbih kepada Allah. Hal ini sudah digambarkan dalam Al-Quran, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Quran Surah Al-Isra ayat 44. Fidelma O'Leary. Seorang ahli neurologi asal Amerika mendapat hidayah dan memeluk agama Islam setelah meneliti saraf otak manusia. Beberapa urat saraf di otak manusia tidak dapat dialiri oleh darah. Namun Fidelma berpendapat bahwa setiap bagian otak harus dialiri darah yang cukup agar berfungsi dengan normal. Hasil penemuannya itu mengungkapkan bahwa otak bisa dialiri darah ketika sujud dalam sholat. Hal tersebut tentu saja menunjukkan bahwa jika orang tidak sholat, maka otaknya tidak akan menerima darah yang cukup, sehingga tidak bisa berfungsi dengan normal. Leopold Werner Ehrenfels. Sudah banyak ilmuwan yang memeluk agama Islam lewat penelitian yang dilakukannya, termasuk Profesor Dr. Leopold Werner von Ehrenfels. Leopold Werner von Ehrenfels merupakan seorang psikiater dan ahli neurologi yang berkebangsaan Austria. Ia tertarik pada dunia timur. Rasa ketertarikannya tersebut dia wujudkan dengan mengunjungi Balkan, Eropa bagian tenggara, dan Turki ketika dewasa. Pada saat itu, ia biasa ikut sholat berjamaah walaupun belum beragama Islam. Ia pun pada akhirnya masuk Islam pada tahun 1927.
dan mengganti namanya menjadi Baron Omar Rolf von Ehrenfels. Sebelum masuk Islam, Leopold meneliti tentang wudhu dan menemukan fakta yang terkait dengan pusat-pusat syaraf yang paling peka dari tubuh manusia. Letak pusat-pusat syaraf yang peka itu terdapat di dahi, tangan, dan kaki, dan sangat sensitif ketika terkena air. Jika membasuh dengan air pada titik-titik pusat syaraf tersebut, maka bisa memelihara kesehatan. Leopold juga merekomendasikan agar wudhu tak hanya untuk umat Islam saja. Perintah berwudhu dalam sholat terdapat dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Kate Moore. Kate Moore atau bernama lengkap Dr. Kate Elmore MSc PhD, Fiat FSRM, adalah Profesor Emeritus dalam pembagian anatomi Departemen Bedah. Beliau juga adalah Ketua Anatomi tahun 1976 hingga 1984 dan Asosiasi Dekan untuk Dasar Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran di University of Toronto, Ontario, Kanada. Masih banyak lagi jabatan yang pernah dipegang oleh beliau. Literatur yang ditulisnya bersama Arthur F. Daly, 2, Clinically Oriented Anatomy, adalah yang paling populer dan dijadikan sebagai acuan oleh beberapa profesi, seperti ilmuwan sampai siswa. Suatu hari ia membaca artikel bahwa Al-Quran sudah menjelaskan tentang perkembangan janin sampai lahir. Hal itu membuat Kate hampir tidak percaya karena pengetahuan tentang embrio baru diketahui oleh manusia baru-baru ini karena menggunakan alat-alat yang canggih. Hal ini terdapat dalam Al-Quran. Karena temuan tentang itulah Kate Moore akhirnya memeluk agama Islam dan aktif menangani publikasi Perhimpunan Medika Islam Amerika Utara, Downers Grove, Illinois, USA. Kate Moore juga mengatakan bahwa rujukan ilmiah tentang perkembangan dan proses reproduksi manusia terdapat dalam berbagai surah dalam Al-Quran. Misalnya saja, kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kuku rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan alaqah, sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13 hingga 14. Masaru Emoto, peneliti asal Jepang. Masaru Emoto meneliti tentang air Zam-Zam dan menjadikannya masuk Islam. Masaru Emoto memberi bukti bahwa struktur air Zam-Zam termasuk unik dan memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Karena penemuannya ini, Masaru Emoto pun memeluk agama Islam. Pada tahun 2003, Masaru Emoto melakukan penelitian tentang sifat air. Hasilnya, ia menemukan keanehan pada sifat air tersebut. Partikel molekul air bisa berubah sesuai dengan perasaan manusia yang ada di sekelilingnya, yang secara tidak langsung mengisyaratkan pengaruh perasaan terdapat kolesterisasi molekul air yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen. Masaru Emoto dalam kajiannya tekun meneliti tentang berubahnya molekul air. Dilansir dari aceh.tribunnews.com, air murni dari mata air di Pulau Honshu didoakan mengikuti tradisi agama Shinto, lalu didinginkan hingga mencapai minus 5 derajat Celcius, lalu diambillah gambar dengan mikroskop elektron dengan kamera berkualitas tinggi. Ternyata molekul air tersebut membentuk kristal segi enam yang indah. Selanjutnya percobaan air itu diulangi tapi dengan membacakan kata arigato, terima kasih dalam bahasa Jepang, di depan botol air tadi. Kristal yang terbentuk sangat indah. Kemudian dicoba lagi dengan menghadapkan tulisan huruf Jepang arigato, kristal membentuk dengan keindahan yang sama. Selanjutnya ditunjukkan kata setan, maka molekul air berbentuk buruk. Diputarkan musik simfoni Mozart, kristal muncul berbentuk bunga. Ketika musik heavy metal diperdengarkan, molekul kristal air itu terus hancur. Ketika diuji dengan dibacakan doa Islam, kristal bersegi enam dengan 5 cabang daun muncul berkilauan. Mengenai perubahan molekul air ini, Allah berfirman, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup.
maka mengapa mereka tiada juga beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Tagata Tejasen, ilmuwan Thailand dalam bidang anatomi. Tagata Tejasen masuk Islam setelah melakukan penelitian dermatologi dalam tinjauan anatomi. Lapisan kulit terdiri atas 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan catcutis. Pada lapisan terakhir ini terdapat ujung-ujung pembuluh darah dan syaraf. Penemuan modern di bidang anatomi membuktikan bahwa luka bakar yang terlalu dalam bisa membuat mati syaraf pengatur sensasi. Saat terjadi luka bakar hingga lapisan terakhir ini, orang tersebut tidak akan merasa nyeri karena tidak berfungsinya ujung serabut syaraf eferen dan eferen yang rusak akibat luka bakar tersebut. Penelitian ini juga membuktikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah akan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka dan mengganti kulit mereka dengan kulit yang baru setiap kali kulit itu habis terbakar. Quran Surah An-Nisa ayat 56. Tanggal 3 November 1983 adalah hal bersejarah bagi Tagata, karena pada hari itu ia mengucapkan kalimat syahadat di hadapan peserta konferensi dan memberitahukan kepada khalayak umum bahwa ia masuk Islam. Karner, mantan pejabat antariksa Amerika Serikat NASA. Karner adalah seorang mantan pejabat antariksa Amerika Serikat NASA yang masuk Islam karena menemukan fakta-fakta tentang malam Lailatul Qadar dan Ka'bah. Setelah masuk Islam, Karner pun meneliti tentang Hajar Aswad. Dilansir dari pojok1.id, NASA menemukan fakta empiris tentang keajaiban malam Lailatul Qadar, tapi penemuan ini tidak dipublikasikan. Penemuan tersebut telah ditemukan sejak beberapa tahun silam. Fakta tersebut ialah bahwa ciri atau tanda-tanda datangnya malam Lailatul Qadar adalah suhu sedang. Pada pagi hari udara matahari bersinar cerah tapi panasnya tidak terasa, serta pada malam hari tidak terlihat bintang. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. NASA menemukan fenomena aneh pada suatu malam karena tidak ada meteor yang jatuh ke atmosfer bumi serta suhu udara sedang. Padahal di malam-malam biasanya jumlah meteor yang berjatuhan ke atmosfer bumi sekitar 20 meteor. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Lailatul Qadar adalah malam yang terang, tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak hujan, tidak ada angin kencang, dan tidak ada yang dilempar pada malam itu dengan bintang, lemparan meteor bagi setan. Hadis riwayat At-Tabarani. Setelah mengetahui fakta tersebut, Karner pun akhirnya memeluk agama Islam dan harus meninggalkan jabatannya di NASA karena mengungkapkan fakta tentang malam Lailatul Qadar tersebut kepada harian Al-Wafat Mesir. John Dean, peneliti asal Inggris. John Dean memeluk agama Islam setelah mempelajari kehidupan Muslim di Arab Saudi. Ia bekerja sebagai ahli di industri kesehatan dan nutrisi. Hal pertama yang Dean lakukan adalah memahami Islam secara benar. Saat menginjakkan kaki di Arab Saudi, ia melihat laki-laki memakai pakaian tradisional dan perempuan menggunakan pakaian yang tertutup. Dia juga memperhatikan satu hal, bahwa orang-orang di sana juga ramah. Karena semakin ia banyak bercerita kepada mereka, maka semakin ramahlah mereka. Padahal pandangan Dean dulu tentang mereka adalah orang yang kaku. Dean juga mengungkapkan bahwa di sana tidak ada kekerasan yang biasa dia dengar dari berita-berita. Dean pun mulai penasaran dan menanyakan banyak hal kepada rekannya setiap kali bertanya, bagaimana bisa Anda menjalani hidup seperti tidak boleh melakukan ini dan itu? Teman Dean selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Mereka selalu memulai dengan berbicara tentang keteladanan Nabi Muhammad. Dean pun akhirnya mendapat banyak informasi yang benar tentang Islam. Sebagai seorang peneliti, ia pun mempelajari Al-Quran dan hadis. Keterkejutan pun dialami olehnya karena mendapatkan bukti ilmiah yang diungkapkan dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran begitu sederhana bahasanya, sehingga mudah dipahami. Ayat-ayatnya sangat mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dilansir dari dream.co.id, menurut Dean, hal yang paling menyenangkan dalam Islam adalah perintah agama tersebut untuk membuktikan semua ayat-ayat Al-Quran jika mampu. Agama Islam juga menyarankan untuk terus belajar kepada pemeluknya. Ketika ia mempelajari Islam, terasa mudah dan masuk akal. Setelah itu, dia pun menjadi mualaf dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan ditemani 2 rekannya. Setelah 10 ilmuwan yang masuk Islam, setelah melakukan penelitian, dan penelitian tersebut ternyata telah lebih dulu dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, masih ada keraguan dalam Islam dan kitab suci Al-Quran? Para peneliti sudah banyak yang membuktikannya, jadi tidak ada keraguan lagi di dalamnya.